sudah saya siapkan untuk persiapan lahiran. Saya akan mulai dari peralatan mandi. Di sini saya memilih yang satu paket itu ya. Satu paket itu lumayan lah, murah. Di sini ada contoh-contohnya. Saya coba beli ini untuk peralatan mandi. Ini ada oilnya juga. Terus ini ada lotionnya, ada kolonnya ya. Saya juga belum berpengalaman. Terus ini ada yang ini membantulah buat kita anak kecil yang sering BAK biar tidak mudah lecet. Kita pakai krim ini. Terus ini ada saya beli yang di tempat seperti ini biar bagus. Terus ada minyak telon juga untuk melindungi bayi dari gigitan nyamuk. Terus ini ada yang mirip sama juga tuh, cuman sedikit 12 jam lah. Terus saya coba beli yang ini, yang merek lain, yang buat rambutnya, baby hair lotion. Terus saya sedia karena untuk newborn mungkin masih terlalu, setiap kali minum dia hanya butuh 50 ml, maka saya beli ukuran kecil biar tidak mubazir. Ini ada ukuran besarnya juga buat persiapan saja. Karena untuk bayi newborn saya belum bisa memastikan apa langsung sudah bisa asinya sudah keluar atau belum, maka saya buat jaga-jaga sudah menyiapkan susu dulu untuk saat dia lahir nanti. Karena di sini 0 sampai 7 hari itu takarannya 60 ml, maka saya beli yang 60 ml juga biar pas kita menyiram susunya akan tetap sesuai takarannya, biar tidak overdosis. Terus di sini ada bedak juga, walaupun sekarang bedak yang kayak gini ini udah jarang dipakai katanya karena risiko kesedek sama bayinya, tapi tetap saya persiapkan. Di sini ada 2 buat bagian bokong sama ininya. Dan sekarang juga sudah ada yang pupuk padat itu bisa bunda-bunda beli. Ini saya beli juga buat cuci botol buat bayi, biar tidak konsentrasinya baik untuk bayi. Kemudian saya sudah menyediakan ini tisu buat dibawa ke rumah sakit saja biar tidak banyak bawaan. Ada tisu basah juga beberapa, tapi saya sarankan kalau di rumah kita tidak perlu menggunakan tisu basah, kita hanya perlu mempersiapkan sejenis kapas untuk menghemat biaya. Ini digunakan saja pas kita lahiran di rumah sakit nanti. Ini saya juga sudah mempersiapkan tisu buat kebutuhan di rumah nanti. Kemudian ini saya menyediakan pupuk bayi newborn untuk persiapan di rumah sakit atau pulang dari rumah sakit.
kalau perjalanan kita jauh ke rumah, maka ini bagus untuk dipersiapkan. Kemudian saya sudah menyiapkan juga softtex, walaupun ini bukan softtex yang buat lahiran, tapi bisa dipakai. Kemudian kita lanjut ke persiapan lainnya. Kemudian saya beli juga untuk ini beras buat mencuci dot, sama potong-potong kuku buat bayi balita. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan, ini belinya cukup murah ya Bunda, ini kurang lebih 20.000 buat digunakan buat mandi bayi saja saat dia mandi, dan ini buat tiduran. Bagus, lumayan gede lah, paling ini dipakai 1-2-3 bulan buat anak bobo. Kemudian kita masuk ke tas, ini penting juga ya Bunda menurut saya, apabila kita sering bepergian atau kita akan lahiran di rumah sakit, kita perlu menyiapkan tas baby. Ini lumayan, harganya lumayan murah dari tas baby lainnya. Saya sudah mempersiapkan gendongan bayi juga ya, kalau dipakai buat bepergian saja. Kemudian ini ada bantalnya, bantal ini kecil banget guys. Dan ini ada yang buat mandinya bayi. Dari pengalaman orang-orang sini, kepakainya paling tidak terlalu lama. Di sini saya mempersiapkan membeli keranjang juga sama bak mandi bayi sesuai kebutuhan ya Bunda. Kemudian di sini ada apa ya, pokoknya ini yang kayak gini saya nggak tahu namanya. Ini buat bungkus bayi biar nggak kedinginan pas pulang dari rumah sakit, pas setelah lahirannya Bunda. Kemudian saya sudah juga menyiapkan baju atau daster buat dipakai pas kita di rumah sakit nanti. Ada juga ini disuruh siapkan oleh orang tua, kita bawa beberapa sarung untuk dipakai di rumah sakit nanti pas kita lahiran, karena itu dibutuhkan ya Bunda. Dan ini saya mencoba beli beberapa baju cantik ya Bunda ya, karena menurut USG dokter insya Allah anaknya perempuan. Saya coba beli yang ini, terus ini, sama sepatunya. Saya sedia juga ini, pilihan bapaknya. Terus ada beberapa kaos kaki. Saya beli juga buat dipakai di rumah.
sebelum kita lahiran sebaiknya semua pakaian baik kita cuci dulu ya bunda ya. Kemudian ini ada beberapa lembar saya beli buat kalau kita melakukan perjalanan buat mengelap air liur bayi. Kemudian di sini saya beli buat baju rumahnya. Ini kayak semacam baby doll bayinya. Ini ada yang tangan pendek. Saya sudah mempersiapkan kaos kaki. Ini buat dipakai saat keluar rumah dan ini buat tidur malam. Di sini saya beli juga yang buat celana pendek sama tangan pendeknya, ada beberapa lembar. Di sini ada juga penutup kepala untuk dia tidur nanti. Ada yang bahannya kayak gini, ada yang bahannya kayak gini. Ini juga yang sedikit murah. Terus ada yang bentuk lengan pendek atau singlet, sama celananya juga pendek. Ini apa, kita ngambil yang toko sen ini ya. Terus ada yang lengan panjangnya sama celana panjangnya buat pajama tidur baby bunda. Ini saya beli juga, sebenarnya ini bukan baju yang berpasangan, saya ngambil gambarnya sama warnanya aja yang sama, karena ini pas beli nggak ada yang bukan baju yang berpasangan, tapi saya cocok-cocokin saja warnanya. Bahannya lumayan baik bun. Saya beli juga yang baju kayak gini, yang celana yang biar kita nggak pakai kaos kaki lagi pas bayi tidur. Ini saya beli cuma 3 piece aja bun. Saya beli juga yang buat ini, kalau ini saya beli emang sepasang ya bun, tapi kalau ini saya cocok-cocokin saja warnanya karena bahannya saya suka, bagus, halus, lumayan bun. Terus ini saya beli yang bahannya kayak gini juga. Ini celana panjang dan bajunya singlet bun. Saya beli kaos gandeng buat bayi juga, bahannya lumayan bagus dan harganya sangat murah bun, tapi kualitas bahannya sangat baik. Saya beli juga ini kaos yang cantik bun, buat bayinya pas udah agak gede nanti. Saya beli baju yang model kayak gini juga, tapi saat pakai yang kayak gini kita sebaiknya pakein bayi kita popok biar bajunya nggak cepat ganti. Ini saya dapat hadiah dari teman kerja saya untuk yukatanya versi anak. Yukata itu adalah baju yang sering dipakai pada musim panas di negara Jepang. Saya mempersiapkan juga popok kain buat dipakai di rumah nanti untuk bayi baru lahir. Saya juga mempersiapkan
gurita rekat buat bayi dan gurita ikat. Sebenarnya ini untuk saat ini di medis kita sudah tidak dibutuhkan lagi, tapi untuk persiapan saja saya beli beberapa gurita bayinya. Dan saya mempersiapkan beberapa bedongan buat babynya, karena bedongannya untuk beberapa bulan saja kepake. Saya beli beberapa lembar saja punya. Bahannya cukup baik agar bayinya tidak kepanasan. Dan ini sangat penting juga buat bayi, kita harus menyediakan handuk lebih dari satu, karena handuk itu dipakai setelah itu basah, maka sebaiknya kita menggunakan handuk lebih dari satu. Bunda di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, saya mendoakan semoga kita bisa menjalani lahiran yang sehat, lancar, ibu dan anaknya selamat. Terus kita juga harus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Kita harus menyingkirkan ego kita untuk berbelanja yang banyak, karena kebutuhan anak sangat banyak. Sampai jumpa.